datang lagi di channel YouTube aku, Yunika Ajem. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku tuh mau bikin video tentang cara membedakan jenis kelamin untuk jenis ikan cana asiatica. Nah, jadi kali ini sesuai dengan request kalian, aku bakal bikin konten untuk cara membedakan jenis kelamin ikan cana asiatica. Nah, kalau kalian penasaran sama videonya, tonton terus videonya dan jangan di skip ya. Oh iya, sebelum kita mulai videonya, aku mau ingetin dulu sama kalian, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini. Oh iya, untuk teman-teman yang punya rekomendasi untuk kedepannya aku bakal bikin video apa, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja, let's get start to the video. Oke, jadi di sini aku bakal nunjukin perbedaan jenis kelamin antara jantan sama betina itu dengan menggunakan cana asiatica aku yang udah ngepair. Nah, jadi kan dia kan udah aku jadiin satu lagi di sini, udah aku nggak aku sendiriin di ruangan sendiri gitu. Nah, jadi yang pair itu kan ada yang female sama male. Nah, untuk jenis yang female itu adalah yang WS atau white spot. Terus yang jenisnya male itu adalah yang RS atau red strip. Nah, jadi dulu tuh aku beli yang WS yang betina itu sekitar size-nya adalah 7 cm dan sekarang udah 22 cm. Terus yang male yang red strip itu dulu aku belinya juga sekitar size 7 cm, terus sekarang itu ukurannya udah sekitar size-nya 21 cm. Nah, jadi mereka tuh udah pair, jadi aku jadiin satu di dalam satu tank. Nanti kita lihat gimana sih perbedaannya antara ciri-ciri si jantan sama betina gitu. Oke, cara yang pertama itu bisa dengan metode U dan V. Nah, metode ini adalah dengan cara kita lihat dari bentuk kepalanya. Nah, untuk bentuk kepala yang female atau yang perempuan, yang betina itu adalah bentuk kepalanya cenderung ke bentuk V atau V kayak gini. Nah, terus kalau misalkan untuk yang jantan atau yang male itu bentuk kepalanya lebih cenderung ke bentuk U. Kayak gini ya, kayak gini. Jadi kalau misalkan yang betina itu V, dia lancip. Terus untuk yang jantan itu dia bentuknya U. Nah, ini dengan cara metode U dan V kita bisa lihat dari bentuk kepalanya. Nah, kalau aku cara ini adalah cara yang paling gampang ya. Maksudnya kayak kita bisa ngelihat langsung bentuk dari bentuk kepalanya. Apalagi kalau misalkan kita ada beberapa ikan gitu, kita bisa ngebedain yang mana yang U dan mana yang V. Seperti contoh yang udah ada di aku ini, yaitu ikan asiatica yang ngepair. Jadi kan mereka udah aku jadiin satu di tank gitu, jadi bisa kelihatan banget mana yang betina sama mana yang jantan kayak gitu. Nah, jadi metode yang pertama adalah kita bisa lihat dari bentuk kepalanya, yaitu dengan metode U dan V. Nah, jadi kalau dilihat-lihat itu yang betina atau yang female itu dia bentuk kepalanya lebih lancip, sedangkan kalau yang jantan atau yang male itu bentuk kepalanya lebih ke oval atau bulat kayak gitu. Itu adalah cara yang paling gampang dan paling efektif sih menurutku. Oke, lanjut lagi ke metode yang kedua. Jadi metode yang kedua itu adalah bisa dilakukan dengan cara kalian melihat dari bentuk badannya dan juga dari bentuk perutnya. Nah, jadi kalau untuk yang jenis kelamin betina atau female itu biasanya bentuk badannya lebih gede dan juga untuk perutnya itu lebih buncit. Nah, kalau misalkan kalian pegang perutnya gitu, untuk tekstur perut si female ini atau yang betina, dia itu cenderung lebih gembur dan juga lebih lembek, jadi nggak terlalu keras. Nah, sedangkan untuk yang jenis kelaminnya jantan atau male itu sebaliknya, jadi dia tuh perutnya kayak teksturnya lebih keras gitu, jadi nggak terlalu lembek kayak gitu. Jadi misalkan kalian pengen membedakan, misalkan kalian masih bingung dengan cara yang membedakan dengan cara bentuk kepala tadi, atau kalian masih ragu, kalian bisa juga dengan cara ini. Kalian coba pegang perutnya. Kalau misalkan perutnya itu lebih teksturnya itu lebih lembek atau lebih gembur gitu, itu berarti dia bisa juga jenis kelaminnya adalah betina. Tapi kalau misalkan dia itu tekstur perutnya kalau dipegang itu keras, dia itu bisa jenis kelaminnya itu jantan. Tapi kalian megangnya juga harus hati-hati gitu ya. Jadi jangan terlalu keras gitu.
Nah, kemarin juga waktu aku lagi baca-baca, ada yang berpendapat bahwa kalau misalkan yang jantan itu kalau dipegang sisiknya itu sisiknya bakal lebih keras daripada yang betina kayak gitu. Nah, jadi ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan dicoba juga, misalkan dipegang sisiknya dia lebih keras, itu biasanya jenis kelaminnya adalah jantan. Oke, jadi cara yang selanjutnya atau metode yang selanjutnya itu juga bisa dengan cara dibedakan dari warnanya. Nah, kemarin aku juga sempat searching gitu di internet. Ternyata cara membedakan jenis kelamin Asiatica itu juga bisa dengan cara dibedakan dengan cara warnanya. Jadi kalau misalkan yang female atau betina itu dia bakal cenderung warnanya lebih cerah. Jadi dia garis-garisnya tuh bakal terlihat lebih nyata. Kalau yang male atau yang jantan itu dia warnanya bakal lebih pekat, jadi warnanya tuh bakal lebih gelap kayak gitu. Nah, jadi itu adalah dengan cara kita bisa membedakan juga dari warnanya. Nah, terus bisa juga kalau misalkan kalian itu memelihara ikan cana secara bersamaan dengan ukuran juga yang sama gitu. Nah, biasanya untuk perkembangannya itu bakal lebih cepat yang betina. Jadi yang jantan itu bakal lebih kecil dari si betinanya gitu. Jadi kemarin ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi dia sudah memelihara ikan cana itu beberapa ekor gitu kan. Nah, terus dari ukuran yang sama. Jadi awalnya itu ukurannya sama. Nah, terus lama-kelamaan waktu seiring berjalannya waktu gitu kan. Jadi yang betina itu gedenya lebih cepat daripada yang jantan kayak gitu. Jadi itu kemarin juga dari yang aku baca juga ada yang berpendapat seperti itu gitu guys. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa tips dari aku yang untuk cara membedakan ikan cana Asiatica jenis kelaminnya. Nah, jadi untuk aku kemarin waktu aku membedakan jenis kelamin yang ini yang satu pasang ini yang pair itu adalah dengan cara pertama itu adalah yaitu aku membedakan dengan cara bentuk kepalanya, terus juga dari perutnya tadi aku gunain cara itu. Nah, terus juga kalian juga harus sering-sering cari-cari sumber pengetahuan gitu, misalkan bisa dari internet dan juga bisa dari YouTube, gimana untuk caranya membedakan. Jadi misalkan lebih banyak ilmu yang dicari itu bakal lebih mempermudah kita untuk mencari solusi juga gitu. Jadi misalkan kalian masih bingung untuk membedakan jenis kelamin, kalian harus cari-cari beberapa sumber untuk cara membedakannya, karena kan juga ada yang bilang dengan cara metode ini itu gitu kan. Jadi semakin banyak metode yang kalian coba, kalian juga bakal bisa untuk semakin cepat mencari tahu jenis kelaminnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin segitu adalah metode dari aku yang bisa aku share ke kalian. Semoga sedikit membantu untuk kalian yang lagi bingung untuk cara membedakan jenis kelamin ikan cana, terutama tadi untuk cana Asiatica gitu. Nah, semoga tips aku kali ini juga bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya rekomendasi juga untuk kedepannya aku bikin video apa, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar, dan insya Allah nanti bakal aku tepatin untuk konten-konten aku selanjutnya kayak gitu. Nah, mungkin kali ini video aku secara singkat tapi semoga bermanfaat. Oh iya, untuk teman-teman yang lagi pertama kali mampir ke channel YouTube Yunika Ajeng, kalian bisa langsung subscribe channel aku. Dan misalkan kalian pengen tahu tentang dunia ikan atau dunia cana, kalian bisa langsung scroll video aku ke bawah, karena udah banyak banget tentang aku bikin konten untuk ikan cana. Kalian bisa langsung aja scroll ke bawah. Aku juga sering bikin video collab-collab sama pecinta-pecinta ikan predator lainnya. Jadi kalian bisa langsung scroll aja video aku. Dan untuk konten-konten grebek lagi itu insya Allah juga aku bakal bikin lagi, karena mungkin belakangan ini baru agak ada kesibukan, jadi belum bisa untuk bikin video review atau grebek-grebek koleksi ikan lagi gitu. Oke, jadi kali ini segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like-nya, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. And see you on my next video. Bye bye.